Keluarga korban dan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Peduli Kemanusiaan terus mengawal kasus pembunuhan Roy Herman Bolle dengan terpidana Marten Konay CS. Aliansi menduga adanya praktik mafia peradilan dalam kasus tersebut. Dugaan itu berdasarkan analisis hukum dan pendapat atas putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Akupang terhadap terpidana Marten Konay, Stevie Konay, Doni Konay dan Ruben Logo. Dalam analisisnya, Aliansi menyebut, Majelis Hakim Florence Katerina dan Hakim anggota Consilia Ina Lestari Palang Ama serta Sepin Leidi Tanuap mengabaikan sejumlah fakta persidangan dalam putusannya. Selain itu, Hakim disebut tidak mempertimbangkan dengan cukup serius unsur hukum barang siapa dalam dakwaan primair. Pertimbangan hukum yang dinilai kurang lengkap dan hukuman terdakwa hanya 1 tahun penjara dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan tidak sebanding dengan apa yang dialami korban. Patut diduga jaksa penuntut umum dalam perkara Akuo sengaja memilih dakwaan pasal 170 ayat 1 kepada terdakwa Marten Konay, Ruben Logo, Stevie Konay, dan Doni Konay, sehingga tuntutan yang diberikan hanya 2 tahun. Padahal pelaku penusukan, yaitu Mateus Alang, pelaku dituntut 14 tahun penjara karena jaksa penuntut umum dengan menerapkan pasal 338. Ketiga, jaksa penuntut umum seharusnya menerapkan pasal 55 junto pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap terdakwa Marten Konay karena terbukti memberikan perintah melalui pesan suara atau voice note yang dikirim kepada terdakwa Ruben Logo sebelumnya peristiwa sebelum pembunuhan terjadi. Artinya bahwa Marten Konay dikenakan tuntutan karena sengaja menghancurkan atau mengerahkan pelaku pembunuhan untuk melakukan perbuatannya. Hal mana yang diperkuat dengan keterangan para saksi dan keterangan ahli pidana maupun bahasa yang menerangkan bahwa makna kata sikat adalah hantam, pukul, untuk tujuan melukai, dan lain-lain. Yang mana faktanya adalah mengakibatkan terbunuhnya Roy Herman Bolle oleh karena ditusuk di bagian organ vital oleh terdakwa Mateus Alang. Aliansi juga mengkritisi jaksa penuntut umum yang bertingkah janggal dalam penerapan pasal kepada para terdakwa. Menurut Aliansi Peduli Kemanusiaan, penerapan pasal 170 ayat 1 KUHP adalah satu tanda tanya besar. Apakah jaksa lupa pada fakta persidangan bahwa adanya yang meninggal dunia langsung di tempat kejadian perkara dan bukan di rumah sakit ataupun dalam perjalanan? Lalu, kalaupun diduga jaksa penuntut umum sengaja menerapkan pasal 170 Kitab Undang-Undang Pidana, kenapa tidak menggunakan pasal 170 ayat 2 butir ketiga? Karena jelas jauh lebih relevan dengan realita atau fakta persidangan, yaitu korban meninggal dunia. Menjadi pertanyaan lanjutan, bagaimana bisa terdakwa yang dikenakan pasal 55 Kitab Undang-Undang Pidana dan pasal 56 Marten Konay dan Amal Logo sama-sama dituntut 2 tahun, yang mana penerapan pasal dan penerapan sanksi pidana terhadap kedua pasal ini berbeda. Menurutnya Marten Konay akan lebih tepat jika dikenakan pasal 55 KUHP, di mana Marten Konay menyuruh untuk melakukan penyerangan di lokasi tersebut. Ditegaskan bahwa patut diduga ini merupakan upaya pembelokan fakta persidangan sesungguhnya dan upaya penerapan pasal yang ancaman hukumannya jauh lebih ringan sebagai dasar pijakan tuntutan. Terhadap dugaan tersebut, pihaknya terus berupaya untuk melayangkan surat kepada Kejaksaan Agung terkait JPU di Kejaksaan Negeri Kota Kupang yang tak mengajukan banding terhadap putusan yang dinilai keluarga dan aliansi terlampau rendah dan tidak memberikan rasa keadilan. Selain itu, terkait pernyataan hakim yang menyebut Roy Bolle adalah preman, Aliansi Peduli Kemanusiaan dan Keluarga juga akan bersurat kepada Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk menindaklanjuti pernyataan hakim yang tidak sesuai dengan apa yang terjadi.